Shalom sahabat kaum muda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, keberhasilan, keberuntungan, dan kesehatan dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, selamat datang dalam ibadah Moriah Youth. Adalah ibadah kaum muda di gereja GBI Moriah. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap sahabat-sahabat kaum muda dimanapun berada yang menyaksikan khotbah ini. Aku berdoa diberkati kesehatan mereka, diberkati studi mereka, diberkati kuliah mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati orang tua mereka, kemanapun mereka melangkah boleh berdampak bagi keluarganya, berdampak bagi sesama, dan juga berdampak bagi bangsa. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita sudah membahas bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, dan saat ini adalah bagian yang keempat atau bagian yang terakhir dengan tema teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Sahabat kaum muda, kita mau bahas adalah bagian keempat ini atau bagian terakhir. Teladan dalam kesetiaan dan teladan dalam kesucian. Yang pertama itu adalah teladan dalam kesetiaan. Apa itu setia? Kesetiaan itu artinya tidak ingkar janji. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b ini, kita diperintahkan untuk menjadi teladan dalam kesetiaan, sekalipun kita masih muda. Amin? Iya, sekalipun kita masih muda, kita harus teladan dalam kesetiaan. Tadi kesetiaan itu artinya tidak ingkar janji. Sahabat kaum muda dimanapun berada, kita lihat ayatnya, Injil Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, Injil Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi sahabat kaum muda, sekalipun kita muda, sekalipun secara usia kita muda, kurang pengalaman, tetapi kita harus jadi teladan dalam kesetiaan. Selagi masih muda kita setia belajar, tidak nyontek. Amin, setia dalam perkara yang kecil. Kalau kita punya iman suatu saat nanti jadi pemimpin yang hebat, kita harus setia dalam perkara yang kecil. Sama seperti Daud. Daud dipercaya oleh bapaknya itu mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan ternyata ketika Daud setia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan, dan Tuhan promosi Daud menjadi gembala Israel. Menjadi penggantinya Saul. The next leader dari Israel setelah Saul adalah Daud. Itu sebabnya bendera Israel itu adalah Star David, bintang Daud. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dimulai hal kecil. Jadi sahabatku, kalau hari ini kau masih sekolah, masih SMP, SMA, ayo belajar. Setiap perkara yang kecil, belajar. Tugasmu adalah belajar, bukan kerjaan yang lain. SMP, SMA, masih kuliah, ayo, tugasmu belajar. Belajarlah sungguh-sungguh, belajarlah perkara yang kecil. Amin. Yang sudah bekerja, ayo. Kalau kau mau dipromosi lebih lagi, setiap perkara yang kecil, bos. Iya kan? Jangan kau punya mimpi jadi pemimpin, jadi bos yang hebat, tapi saudara dalam perkara yang kecil saudara nggak setia. Iya kan, contohnya jam masuk kerja. Kalau di kantor saudara jam kerjanya jam 9 pagi, ya datanglah 1 jam sebelum jam 9 pagi.
Mohon maaf kalau jam-jam 8 pagi masuk kerja, datanglah 1 jam sebelumnya, jam 7 pagi. Iya kan? Jangan saudara banyak alasan, macet lah Jakarta. Kalau nggak macet, namanya bukan Jakarta, kawan. Iya kan? Kalau saudara berkata, aduh banyak alasannya. Nah, saya perhatikan anak-anak muda yang setia dalam perkara kecil, nggak banyak alasan, saudara. Tapi banyak perbuatan, banyak tindakan, tetapi sedikit alasannya. Karena apa? Karena orang yang setia dalam perkara yang kecil, biasanya cepat atau lambat, indah pada waktunya Tuhan, pasti akan diangkat naik. Amin. Kalau saudara mau diangkat naik oleh Tuhan, mari setiap perkara yang kecil. Lukas 16 ayat 10 saya ulangi kembali. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari sahabatku, dalam kesempatan baik ini saya mengajak sebagai gembala gereja GBI Moria, saya berdoa biarlah Roh Kudus menuntun setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, setia dalam perkara yang kecil. Amin. Percayalah, bila kita setia dalam perkara yang kecil, kita tekun dalam perkara yang kecil, Tuhan akan tambah-tambahkan kapasitas kita. Tuhan akan percayakan kita dalam perkara-perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, teladan dalam kesucian. Dikatakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius 4:12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sama-sama katakan, saya jadi teladan dalam kesucian. Dalam bahasa Ibrani, kata suci itu sinonim dengan kudus. Suci itu sinonim dengan kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani dikatakan kadosh. Kadosh itu artinya, saudara yang kasih Tuhan, bebas dari campuran atau tidak bernoda atau purity, murni. Saya ulangi. Suci sinonimnya adalah kudus. Dalam bahasa Ibrani, kudus itu artinya kadosh. Kadosh itu artinya bebas dari campuran, tidak bernoda. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan hagios, yang berarti suci, orang kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita masih muda, kita boleh jadi teladan dalam kesucian kita. Kita lihat ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Dikatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi, sahabatku, kaum muda dimanapun kau berada, mari jadi teladan dalam kesucian kita. Artinya kita jaga hidup kita. Ya kan, jangan nonton film-film porno. Ya kan, mari stop, berhentilah. Jangan onani, jangan masturbasi lagi. Minta, aku berdoa Roh Kudus memampukan saudara untuk berhenti melakukan hal-hal yang najis. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Stoplah nonton film porno. Stoplah untuk onani atau masturbasi. Yang perempuan juga stop untuk melihat hal-hal yang negatif. Isilah pikiran kita, isilah hati kita, isilah mata kita dengan hal-hal yang kudus. Dengan cara membaca Alkitab, dengan sering dengar lagu-lagu rohani. Saya percaya sahabatku, ketika kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidup melekat kepada firman Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kita kudus. Amin. Kita dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita dikuduskan karena darah Yesus. Jadi sahabat kaum muda adalah anak-anak muda yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi ingatlah, engkau adalah orang-orang kudusnya Allah. Jadi ketika ada godaan setan iblis yang ingin mau mengganggu pikiran saudara, mengajak saudara untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, onani, masturbasi, nonton film porno, saudara langsung ingat, enggak, ada Tuhan yang melihat dari sorga. Iya kan? Aku tolak engkau setan iblis. Engkau tidak berkuasa lagi atas pikiranku dan hatiku. Sahabat kaum muda, dimanapun kau berada, mari bersama-sama kita berjuang, teladan dalam kesucian. Aku berdoa, Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Aku berdoa, Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda dimanapun berada yang menyaksikan khotbah ini. Aku berdoa Tuhan, kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus untuk jadi pelaku firman Tuhan dan berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa bagi setiap nama sahabat pemuda, diberkati sekolahnya, diberkati kuliahnya, diberkati pekerjaannya, diberkati karirnya, diberkati masa depannya, diberkati seluruh kehidupannya, dan boleh jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan Yesus yang mengabulkan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa agar setiap sahabat kaum muda dijauhkan dari pergaulan yang salah. Kami tolak narkoba, kami tolak free sex, kami tolak roh-roh kasar, roh-roh membangkang, roh-roh memberontak, roh-roh yang suka melawan orang tua, dia akan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat sama orang tua, pelaku firman, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Hamba-Mu berdoa Tuhan, agar setiap nama anak-anak muda, kiranya Tuhan Yesus berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Terpujilah Tuhan yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, anak-anak muda, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak waktunya sahabat-sahabat kaum muda dimanapun berada. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.